Anggotanya terdiri dari Diki Revan Pangestu NIM 18101187, Anang Prayoto NIM 18101196, dan Raffi Noval Pambudi NIM 18101205. Ya, untuk pertama diawali dengan pendahuluan. Jaringan untuk saat ini menjadi hal yang sudah mulai diperhatikan karena menjadi infrastruktur dalam suatu perusahaan. Banyak pendekatan-pendekatan untuk menyesuaikan kinerja dari jaringan agar lebih optimal dan lebih efisien. Ada salah satu pendekatan jaringan sungguh menarik, yaitu jaringan yang dapat diprogram oleh perangkat lunak atau Software Defined Network. Seperti yang kita tahu bahwa switch memiliki dua bagian yang disebut dengan bagian kontrol dan bagian data. Tugas SDN di sini memisahkan antara kontrol dan data dalam jaringan tersebut. OpenFlow bisa menjadi protokol yang baik untuk komunikasi antar switch dan software based control dalam arsitektur jaringan Software Defined Network. Hal ini menjadi terobosan baru karena SDN dapat dipercaya mampu menjadi solusi untuk jaringan sekarang yang bersifat sangat kaku. Jaringan internet saat ini telah mengalami ossification, sehingga jika tetap menggunakan jaringan yang sekarang, maka pengembangan akan sangat sulit dilakukan. Next. Untuk landasan teori, pengertian SDN adalah arsitektur jaringan yang muncul di mana kontrol jaringan dipisahkan dari forwarding dan secara langsung dapat diprogram. Arsitektur SDN bertujuan untuk membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam mengontrol jaringan apabila terdapat perubahan dalam business requirement. Pada software defined network administrator atau network engineer dapat membentuk lalu lintas jaringan melalui sebuah central console, sehingga tidak perlu mengkonfigurasi masing-masing switch atau perangkat yang terdapat pada topologi. Nah, di bawah ini gambar perbedaan topologi tanpa SDN dan dengan SDN. Yang kiri tanpa SDN, yang kanan menggunakan SDN. Next. Untuk pengertian protokol OpenFlow, yaitu protokol paling utama pada SDN. Posisinya berada di antara controller dan forwarding atau data plane. OpenFlow memungkinkan pengaturan routing dan pengiriman paket ketika melalui sebuah switch. Dalam sebuah jaringan, setiap switch hanya berfungsi meneruskan paket yang melalui suatu port tanpa mampu membedakan tipe protokol data yang dikirimkan. Ya, berikutnya analisa. Analisis kerja jaringan berbasiskan Software Definition Network dengan protokol OpenFlow di RRI Bandung. Pada jurnal ini, dalam pengujian jaringan komputer, penulis membandingkan antara jaringan komputer yang belum menggunakan jaringan SDN dengan jaringan komputer yang sudah menggunakan jaringan SDN. Yang menggunakan protokol OpenFlow, pengujian jaringan akan dibagi dua tahapan, yaitu pengujian awal dan pengujian akhir. Pengujian awal adalah pengujian jaringan di mana pengujian tersebut belum menggunakan jaringan SDN, sedangkan pengujian jaringan akhir yaitu pengujian jaringan ketika sudah menggunakan jaringan SDN dengan protokol OpenFlow. Kedua tahap ini peneliti sudah menyiapkan 5 jaringan SDN dengan protokol OpenFlow. Skenario dengan menggunakan tools yang telah diinstal yaitu ePerf. Pada tahap ini peneliti skenario dengan menggunakan tools yang skenario untuk melihat performa dari jaringan komputer tanpa menggunakan SDN dengan gambar sebelah kiri dari sisi klien dan gambar sebelah kanan dari sisi server. Adapun skenario yang akan dibuat
sebagai berikut. Skenario pertama dengan bandwidth 100 MB, skenario kedua dengan bandwidth 200 MB, skenario yang ketiga dengan menggunakan bandwidth 500 MB, dan skenario yang keempat dengan menggunakan bandwidth 700 MB. Skenario yang kelima menggunakan bandwidth 1000 MB. Kelebihan pada jurnal ini dijelaskan secara rinci dan detail ilustrasi sistem kerja dan simulasi dalam menggunakan konfigurasi dari kinerja SDN dengan protokol OpenFlow, sehingga pembaca dapat dimudahkan dalam melakukan implementasi pada penggunaan realnya. Kekurangan pada jurnal ini yaitu sedikit terdapat teori-teori dasar yang menjelaskan tentang kinerja SDN menggunakan OpenFlow protokol, sehingga pembaca dapat kurang memahami tentang konsep dasar dari kinerja SDN menggunakan protokol OpenFlow. Kemudian jurnal yang kedua yang berjudul Software Defined Networks, A Comparative Study and Quality of Service Evaluation. Pada jurnal ini, uji kinerja dilakukan pada jaringan menggunakan SDN dan tanpa SDN. Pengujian dilakukan dengan memberikan beban trafik reguler berkisar antara 20 megabit per second sampai 100 megabit per second dan menambahkan node. Parameter QoS yang digunakan untuk pengujian meliputi latensi, jitter, throughput, dan packet loss. Pada skenario 1 akan diuji tanpa beban lalu lintas jaringan. Pengujian dilakukan testing menggunakan ping antara host di kedua jaringan. Dan waktu pengujian jaringan dengan lalu lintas jaringan normal. Tidak ada beban tambahan pada nilai lalu lintas jaringan yang diperoleh. Next. Kemudian pada skenario 2 akan dilakukan pengujian dengan menggunakan beban trafik jaringan. Beban lalu lintas digunakan mulai dari 20 megabit per second sampai 100 megabit per second. Pada jurnal ini juga dilakukan pengujian terhadap nilai parameter QoS yang didapat pada jaringan. Maka pengujian dilakukan dengan membangkitkan trafik pada jaringan. Membangkitkan trafik bertujuan untuk melihat bagaimana respon yang terjadi pada jaringan pada beban yang diberikan dan melihat pengaruhnya terhadap parameter QoS. Pada jaringan non-SDN memiliki parameter QoS yang lebih tinggi, sedangkan pada jaringan SDN memiliki nilai parameter QoS yang lebih rendah, yang berarti jaringan SDN lebih baik dibandingkan tanpa SDN. Next. Kelebihan jurnal. Parameter yang digunakan untuk mengetahui QoS dari penelitian jurnal ini cukup lengkap, terdiri dari perhitungan latensi, jitter, throughput, dan packet loss. Dan penjelasan tentang hasil penelitian juga sangat baik dengan adanya penggunaan grafik sehingga memudahkan pembaca untuk memahami jurnal ini. Kemudian kekurangan jurnal pada bagian metode penelitian hanya menjelaskan gambar jaringan topologi dengan SDN dan tanpa SDN. Dan di jurnal ini juga tidak menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian. Next. Penutup. Kesimpulannya, yang pertama, dengan menggunakan jaringan SDN yang menggunakan protokol OpenFlow, jaringan komputer jadi lebih mudah dikonfigurasi karena konfigurasinya terpusat pada satu controller. Kedua, dengan menggunakan jaringan SDN yang menggunakan protokol OpenFlow, tidak bergantung lagi pada suatu vendor tertentu karena semua perangkat kontrol langsung oleh jaringan. Tiga, menggunakan jaringan SDN yang menggunakan protokol OpenFlow, pertukaran data lebih cepat dan kemungkinan untuk terjadi loss data lebih kecil dari yang tidak menggunakan jaringan SDN.
Keempat, jaringan berbasis SDN memiliki nilai kinerja yang lebih baik daripada jaringan konvensional. Kelima, nilai throughput jaringan pada non-SDN lebih tinggi dari nilai rata-rata throughput pada jaringan SDN. Dan yang terakhir, keenam adalah pada SDN jaringan lebih terkontrol pusat untuk mengatur trafik jaringan. Next. Ini daftar pustaka yang kita gunakan untuk membuat tugas besar ini. Next. Ya, sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.